Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan kita kesehatan, kemurahan rezeki, hidup berlimpah, hidup kaya, hutang lunas. Insya Allah semuanya saya doakan untuk teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Tapi yang paling penting, semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa yang kita lakukan. Karena kesulitan kita, ya keterpurukan hidup kita, banyaknya masalah kita itu bisa jadi disebabkan karena dosa dan kesalahan kita. Maka yang paling penting itu adalah ampunan Allah. Asli yang paling penting itu dalam hidup kita itulah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti biasa tuliskan doa terbaikmu ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah, hidupku berlimpah, semuanya tuliskan gitu. Jangan lupa terus bersyukur dengan kondisi apapun. Lagi terpuruk, lagi susah, lagi senang, lagi sedih, semuanya itu adalah karunia Allah yang harus kita syukurin. Maka ketika berdoa selalulah ucapkan Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah, Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas. Insya Allah ketika kita selalu begitu, Allah akan berikan jalan, Allah akan berikan kemudahan, Allah akan bimbing kita untuk bisa melewati semua masalah hidup yang kita jalani. Insya Allah. Ya baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin bahas cerita tentang kehidupannya yang berkaitan tentang hutang. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu ya yang bisa membuat diri kita celaka. Tidak ada Tuhan selain Allah yang bisa membuat diri kita itu bahagia, senang, sedih. Semuanya Allah yang atur, semuanya Allah yang kendalikan, semuanya Allah yang izinin. Termasuk dunia ini juga Allah yang kendalikan. Kadang-kadang yang membuat kita itu pusing, yang membuat kita itu stres, yang membuat kita itu suntuk ya, suntuk, mumet, apalah segala macamnya itu. Kita terlalu memaksakan diri harus sesuai dengan keinginan kita. Nggak bisa teman-teman semuanya. Kalau kita berharap semuanya harus sesuai dengan keinginan kita, maka kita pun akan stres sendiri, kita pun akan ya mentok sendiri gitu. Karena dunia ini bukan milik kita, dunia ini milik Allah, dunia ini Allah yang atur, Allah yang tahu hati kita, Allah yang tahu masa depan kita, Allah yang tahu apa yang terbaik buat kita. Kalau saat ini teman-teman sedang dilanda ya beban hutang yang sangat berat, yang kadang-kadang kita itu sampai menyerah gitu, bahasa saya menyerah karena memang kita merasa sulit sekali, kemudian sakit sekali menghadapi itu semua. Saya menyarankan sih bahwa ya tetap baik sangka ke Allah, tetap datang ke Allah dan tetap patuh pada Allah. Karena makin kita melawan, makin kita berusaha ngandelin pikiran, makin kita berusaha untuk mencari solusi yang ya dengan menurut kita itu bisa mengeluarkan kita dari masalah. Saya yakin tuh solusi makin jauh, solusi makin gak kita temukan. Maka di banyak video itu saya selalu sampaikan, sudah deh, jangan cari solusi, cari saja Allah dulu, cari saja ampunan Allah dulu. Insya Allah kalau ketika Allah sudah ampuni, semuanya Allah yang beresin, semuanya Allah yang membimbing, semuanya Allah yang akan nunjukin solusi, jalan keluar atas masalah yang sedang kita hadapi. Di banyak kasus banyak orang-orang yang nelpon saya ya, banyak hal lah kasusnya itu. Termasuk salah satunya ada dari Lombok tuh ya, saya nggak sebutin namanya ya. Hutangnya itu 7 miliar teman-teman semuanya. Mentok benar sampai dia itu depresi lah, nggak bisa lagi, semuanya gelap, nggak bisa lagi tuh dia berbuat apa-apa, bingung gitu ya. Dan dia pun melarikan diri. Saat itu dia nelpon ke saya, Pak, apa saya bisa ya, apa hutang saya bisa lunas ya dengan jumlah 7 miliar gitu. Sementara saat ini saya ya lari lah gitu, melarikan diri karena memang resikonya itu besar. Menurut dia nih cerita, kalau dia nggak bayar bahwa dia akan dipenjara, dan akibatnya karena dia melarikan diri pun keluarganya jadi sasaran kan, diteror, dimaki, dihina. Nah saat itu tuh saya hanya bilang, nggak ada Tuhan selain Allah yang bisa membuat diri kita celaka. Makin Bapak melarikan diri, makin Bapak menghindar, maka semuanya akan menjadi rumit, semuanya akan menjadi susah, dan semuanya itu nggak bakalan bisa selesai.
Dan ternyata benar teman-teman semuanya. Beliau itu sudah paksain diri temuin kawannya, kemudian relasinya yang dulunya waktu jaya dia telepon sana sini nggak ada, mentok. Akhirnya dia telepon saya balik, saya sarankan ya sudah balik saja, nggak usah lari. Saya takut Pak, nanti gimana, saya di penjara, saya malu. Terus maunya gimana? Ya mau saya utang saya lunas. Ya kalau mau lunas ya hadapi, jangan dihindari. Dia pun ragu itu saat itu kan. Akhirnya karena memang mungkin dia sudah nggak tahan ya, dia sudah nyerah. Dia pun ngikuti saran saya, dia pulang ke kampungnya ya. Ya dengan segala resiko, dia dimaki, dia dihina, ya segala macam lah sampai mau mau dimasa gitu ya. Tapi dia telepon saya lagi tuh. Saya udah nyerah Pak, saya udah pasrah, bahkan saya itu terserah lah mau di penjara mau diapain gitu. Terus saya harus saya lakukan apa Pak? Saya cuma bilang udah deh. Dia minta amalan saat itu kan, saya bilang gak usah amalan dulu, perbaiki sholat dulu, balik ke Allah, sholat tobat, minta ampun ke Allah, sudah fokus minta ampun saja. Ketika selesai sholat, banyakin istighfar. Ketika lagi kegiatan sehari-hari, amalin sholawat sebanyak-banyaknya. Udah deh, jangan pikirin solusi, jangan pikirin keajaiban, sudah minta aja ampunan sama Allah, fokus aja minta ampunan Allah. Karena kalau secara logika, secara keilmuan kita, hutang 7 miliar itu besar ya, tapi bagi Allah tuh mudah gitu. Akhirnya dia ngikut tuh, dia perbaiki sholat, dia sholat tobat, kemudian dia banyak istighfar sampai nangis, cerita dia nih ya, sampai nangis gitu. Kemudian dia seharian tuh sholawat, terus dia lakukan gitu. Saya nggak kasih yang lain tuh, saya cuman bilang tuh amalin istighfar dan sholawat, kemudian jaga sholat. Dia amalin itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, terus masuk mungkin ke 7 hari itu kalau nggak saya lupa. Dia nelpon saya, Pak saya agak aneh lah. Kenapa? Saya bilang, saya tiba-tiba di pikiran saya ini disuruh nemui ke teman saya yang lama gitu. Saya nggak tahu nih maksudnya apa ya. Saya bilang ya sudah coba aja temuin gitu. Ya maka saat itu pun dia coba temui teman yang lama itu ya. Dia ngobrol, dia cerita tentang masalahnya itu. Alhamdulillah ternyata temannya itu ngerti dengan kondisi dia ya, bahwa temannya itu juga dulu dibantu saat susah dan temannya itu sudah berhasil lah gitu. Nah si bapak ini nemuin kawannya itu tadi, alhamdulillah temannya ngerti, paham, dan diajak kerjasama dengan bisnis kan, karena memang dia juga pembisnis kan, temannya juga pembisnis. Alhamdulillah solusi mulai ditemukan. Yang tadinya dia galau, takut, cemas, alhamdulillah pelan-pelan solusi itu dia temukan, walaupun sampai saat ini hutangnya juga belum lunas, tapi paling tidak solusi itu sudah dibuka. Intinya apa teman-teman semuanya? Janganlah kita merasa ketika kita itu sedang terpuruk, beban kita itu hutang banyak, jangan kita merasa bahwa seolah kita saja yang susah. Jangan teman-teman semuanya, banyak kok yang lebih susah dari kita gitu. Harusnya ketika kita sedang terpuruk, banyak beban hutang, lagi-lagi saya sampaikan, di kesempatan itulah sebenarnya Allah itu dekat sekali dengan kita. Di video sebelumnya saya katakan bahwa ya sudah, merengek saja ke Allah, minta ampun saja ke Allah dengan segala resiko apapun yang harus kita hadapin. Yang penting kita benar-benar niat dalam hati untuk menyelesaikan hutang. Kalaupun saat ini kita belum ada uang untuk bayar hutang, ya menurut saya sudah berusaha sini nggak ada juga ya, menurut saya jalan satu-satunya ya pasrah, nggak ada cara yang lain. Dan Allah tahu itu kok, dan Allah itu pasti tahu karena memang dia maha mengetahui ya. Kita ketakutan, kita takut nanti di penjara misalnya, kita takut nanti dihina, dimaki-maki, tapi ya kita nggak bisa berbuat apa-apa teman-teman semuanya. Ya memang inilah dunia, memang tempat ujian, tempat masalah, tapi yang jelas setiap masalah, setiap ujian yang dikasih Allah itu kebaikan teman-teman semuanya. Semuanya itu kebaikan yang tujuannya itu adalah untuk mendidik kita, mengajari kita, memahami kita, memahamkan diri kita bahwa Allah itu menginginkan kita supaya kita kembali kepadanya, taubat kepadanya, minta ampun kepadanya. Kemudian kita juga harus sadar bahwa kita ini lemah, kita ini nggak mampu. Maka kalau kita terlalu memaksakan diri, ya menurut saya itulah yang membuat hidup makin ribet, makin kacau balau ya. Ya sudah, harusnya jalani saja, nikmati saja, lagi berbisnis ya berbisnis, lagi bekerja bekerja.
Tapi begitu waktu sholat masuk, ya jangan lupakan Allah juga. Kalau kita ingin semuanya dibereskan Allah, maka bereskan saja dulu hubungan kita pada Allah. Istri kita, suami kita, anak kita yang menurut kita susah diatur, maka ya sudah, dekat saja ke Allah. Patuh saja ke Allah. Kita ingin misalnya anak kita patuh gitu, ya sudah patuh saja Allah. Itu azan, lah masuk waktu sholat, sudah tinggalkan yang lain. Patuh sama panggilan Allah. Kerjaan sholat, ibadahnya dijaga. Insya Allah nanti Allah yang bereskan semua itu. Dan guru-guru kita juga mengajarkan itu ya, perbaikin sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu. Dan itu benar teman-teman semuanya. Maka saran saya, latih hati ini untuk menerima, untuk sabar, untuk ridho gitu, dengan segala ketetapan apapun gitu. Karena makin kita melawan, makin kita mengandalkan pikiran, kita nggak mampu teman-teman semuanya. Coba deh terima, ikhlas, sabar, ridho, itu kok kuncinya, nggak ada yang lain. Nah, kalau teman-teman saat ini yang sudah riyadho, istighfar, sholawat, ya sudah, masuk saja pada hal itu. Insya Allah pasti Allah lindungin. Ya saya juga paham ya, selalu saya sampaikan, saya juga paham gitu bahwa kita takut, kita cemas, kita ya kebingungan, khawatir, ya saya paham itu. Tapi ya tetap saya katakan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Mau gimana lagi? Mau lari, mau melakukan hal-hal yang nggak baik, misalnya bunuh diri, ya itu makin parah. Maka ya sudah, hadapi saja, nikmati saja, keluarkan segala potensi kita yang ada, yang tentunya itu dengan cara-cara yang benar ya, jangan dengan cara-cara yang nggak benar gitu. Insya Allah pasti Allah bukakan itu. Dengan syarat ya sudah, kita patuh saja ke Allah, fokus saja minta ampunan sama Allah gitu, dan Allah pasti menolong. Cuma ya itu, sabar, terima, ikhlas, ridho gitu. Gak ada yang lain, gak ada yang lain. Dan sebenarnya hidup itu ya, kalau kita patuh saja sama Allah, insya Allah semuanya akan beres, semuanya akan dibimbing tuh sama Allah. Ada teman saya itu ya saya katakan guru lah, karena kan usianya di atas saya gitu jauh. Beliau itu dengan keluarganya hidupnya sederhana, tapi ibadahnya benar-benar dijaga loh, tahajudnya, kemudian duhanya, sholat 5 waktunya awal waktu, baca Qur'annya, istighfarnya, sholawatnya dia jaga. Alhamdulillah hidupnya nyaman. Tapi beliau memang hidupnya pingin sederhana, nggak mau. Kalau seandainya dia mau beli mobil misalnya gitu ya, tapi nggak mau, dia lebih memilih ada uang dia bangunkan sekolah untuk pendidikan anak-anak, nyaman hidupnya. Yang sebenarnya kan yang kita butuhkan di kehidupan ini ya, kalau kita memahami ya ketenangan, nggak ada yang lain. Banyak tuh orang yang kaya tapi hidupnya nggak tenang, banyak tuh orang yang punya segalanya tapi ya hidupnya berantakan. Banyak sih yang itu, tapi ada juga kita lihat yang biasa hidupnya ya nyaman, tenang, santai. Maka oleh karena itu teman-teman semuanya, udah deh, tetap baik sangka ke Allah, tetap jalani hidup ini dengan ya segenap kemampuan kita ya. Yang penting kita itu berusaha untuk melakukan yang terbaik, tetap menjaga hal-hal yang dilarang sama Allah. Insya Allah hidup kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau sekarang kita sedang merasa beban kita berat kali, sabar, terima, ikhlas, sabar, ridho, semuanya pasti akan baik-baik saja, semuanya pasti akan berlalu. Percaya deh, karena ya semua kesulitan di balik itu pasti ada kemudahan, pasti ada kebahagiaan. Yang penting terima, sabar, ridho, ikhlas, pasrah, yakin. Insya Allah Allah akan membimbing, insya Allah Allah akan mengeluarkan kita dari berbagai kesulitan apapun. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.